Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya membahas mengenai pewarisan sifat atau hereditas ya dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Ini ada pada bab 3. Nah, jadi kalian nanti saya minta bisa menyebutkan atau mengidentifikasikan apa saja materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat ya. Kemudian menjelaskan hukum pewarisan sifat menurut Mendel dengan tepat gitu. Nah, ya, untuk konsep pada bab pewarisan sifat hereditas ini, jadi yang kita bahas hanya pada pewarisan sifat monohibrid dan dihibrid ya. Jadi kalau monohibrid itu terdiri dari satu sifat bawaan sifat dari induknya, kemudian kalau dihibrid dari 2 sifat beda dari induknya gitu. Lanjut. Nah, yang akan kita kaji hanya 2 itu tadi ya, monohibrid dan dihibrid. Sebenarnya untuk prinsip-prinsip hereditas itu kalau mau dikaji secara keseluruhan atau secara kompleks itu banyak sekali. Jadi saya kenalkan saja untuk pewarisan sifat menurut Mendel itu selain monohibrid dan hibrid ada perkawinan resiprok. Kemudian ada backcross dan test cross. Nah, ini melibatkan pada alelnya. Alel itu ada pada kromosom ya, pada locus kromosom, pada materi genetik. Kemudian untuk penyimpangan atau pola-pola hereditas itu ada penyimpangannya. Contohnya penyimpangan semu hukum Mendel, kemudian ada namanya tautan gen, kemudian ada pindah silang, tautan sek, dan gen letal. Nah, ini jadi penyimpangan pola hereditas itu terjadi karena beberapa faktor itu. Nah, kemudian dari penyimpangan tersebut itu ada karena interaksi gen, bisa jadi karena kliptomeri, bisa jadi karena epistasis hipostasis, kemudian polimeri, dan gen-gen komplementer. Nah, untuk materi genetik itu kan sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, materi genetik ini substansinya apa aja? Ada materi genetik itu kan berada di inti sel ya, berada di nukleus di dalam sel. Nah, jadi di dalam sel tersebut ada namanya nukleus, dan di dalam nukleus itu ada namanya kromosom. Jadi materi genetiknya ada bagiannya ada kromosom, kemudian di kromosom itu ketika diurai itu membentuk apa aja, ada DNA, struktur DNA. Nah, ini ya, ada struktur DNA yang terdiri dari nukleosum, kemudian ada histon, kemudian ada gen. Nah, ada kode genetik ya di sini. Kode genetiknya berupa apa aja? Nah, kemudian ada asam materi ada asam nukleida ya. Ada guanin, sitosin, adenin, timin. Nah, asam nukleotid. Nah, jadi substansi materi genetik ini sebenarnya berperan dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, kemudian untuk penentuan sifatnya, peranan materi genetik itu seperti apa? Bisa dilihat dari sifat yang tidak tampak dari luar dan sifat yang tampak dari luar ya. Kalau sifat yang tidak tampak dari luar itu
di sini contohnya berupa genotip ya. Jadi sifat yang tidak tampak dari luar itu yang dimaksud itu genotipnya. Sifat organisme genotipnya, gennya kayak gitu ya. Gennya bisa berupa dominan atau resesif atau intermediate. Kalau dominan itu sifatnya lebih kuat daripada sifat lainnya. Kodenya contohnya alelnya berupa A besar, BB besar kayak gitu ya. Jadi dominan itu nanti yang akan ditampakkan ketika sifatnya itu yang akan ditampakkan dari luar, fenotipnya gitu ya. Kalau fenotip itu sifat yang tampak atau sifat yang bisa ditangkap oleh panca indera, dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Nah, contohnya kalau sifatnya itu dominan mancung contohnya. Berarti ketika anaknya itu anak dari si indukan ini tadi akan mancung kayak gitu ya, mancung. Tapi ketika gennya itu resesifnya itu ada yang resesif ya. Resesif itu sifat yang lebih lemah daripada sifat lainnya. Ini bisa juga ditampakkan. Nah, sifat yang resesif ini bisa juga ditampakkan ketika dilahirkan gitu. Contohnya resesif itu A kecil. Nah, penampakan luarnya fenotipnya berupa pesek, contohnya kayak gitu. Nah, ketika lahir ternyata pesek, berarti yang lebih condong yang resesifnya, yang sifat yang tampak dari luarnya gitu. Kemudian yang intermediate itu sifat campuran, contohnya antara dominan dan resesif ya. Ditandai dengan alelnya berupa A besar dengan A kecil, contohnya kayak gitu. Jadi tengah-tengah percampuran. Lanjut. Nah, jadi fenotip itu sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman, atau kalau pada manusia contohnya bentuk rambut lurus, rambut keriting, rambut ikal kayak gitu ya. Kemudian kalau genotip itu jenis gennya yang mengendalikan fenotipnya. Jadi jenis gennya yang mengendalikan fenotipnya. Contohnya kalau genotipnya dari warna bunga merah A besar, ternyata warnanya merah ya. Kalau di anakannya ternyata warnanya itu pink itu berarti campuran ya, merah sama putih, contohnya kayak gitu. Berarti ada intermediate ya antara genotip A besar dengan A kecil, contohnya kayak gitu. Jadi antara dominan dengan resesif atau intermediate gitu. Jadi misalnya fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar ya, ini ya, RR besar berarti ini dominan, homozigot yang bersifat homozigot, dan R besar dengan R kecil heterozigot berarti ini resesif ya, resesif. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip RR atau homozigot. RR kecil berarti ini ya, intermediate gitu. Nah, ya, jadi untuk yang RR besar tadi dominan, R besar R kecil ini heterozigot, intermediate ya, campuran ya antara dominan dan resesif. Kemudian RR kecil ini berarti resesif. Nah, resesif ya genotipnya. Lanjut. Nah, untuk pola pewarasan sifat itu siapa yang menemukan? Nah, ini yang menemukan Bapak Mendel atau Johann Mendel ya. Berawal dari beliau menyilangkan tanaman kacang ercis dengan 7 sifat beda.
Ada gambarnya ini ya, pada tahun 1866. Jadi ilmu yang mempelajari pola pewawasan sifat itu hereditas ya. Pada makhluk hidup disebut genetika. Jadi ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas itu disebut genetika, ilmu genetika. Nah, karena penemuan Bapak Mendel ini, beliau diakui sebagai Bapak Genetika. Ya. Pada awalnya Mendel ini memilih tanaman kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menghasilkan banyak keturunan. Kemudian daun hidupnya pendek. Kemudian mudah melakukan penyerbukan dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan Mendel itu menentukan galur murninya. Berarti yang bersifat dominan tadi ya, yang genotipnya itu bersifat dominan. Jadi galur murni ini yakni tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Nah, yang kata saya dominan tadi ya, yang genotipnya berupa dominan. Jadi dominan itu dia sifat tampakan dari luarnya itu sama persis dengan indukannya. Gitu. Nah, untuk hukum pewarisan sifat atau segregasi, nah ini pada persilangan monohibrid hukum Mendel 1, dari persilangan pada kedua induk yang memiliki satu sifat beda ya, jadi mono satu, jadi memiliki satu sifat beda. Nah, untuk jumlah genotipnya perbandingannya 1:2:1, sedangkan untuk fenotipnya itu 3:1. Nah, kenapa demikian? Sesuai dengan prinsip hukum Mendel 1 bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet, gitu ya. Sedangkan pada persilangan dihibrid atau hukum perpaduan bebas, nah, jadi kalau yang tadi monohibrid berdasarkan satu sifat beda, sedangkan kalau dihibrid dari kata di berarti dua ya, dari dua sifat beda. Nah, dari dua sifat beda dari indukannya. Jadi Mendel ini melakukan penyilangan tanaman kapri dengan memperhatikan dua sifat beda. Nih. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini menggunakan papat catur pada genetika. Contohnya, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, berbiji bulat dan berwarna kuning. Jadi sifatnya ada bijinya bulat, warnanya kuning. Kemudian dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Nah, dua sifat beda kan, bulat dan kuning. Kemudian bijinya keriput dan warna hijau. Ada dua sifat beda. Jadi untuk yang bulat ini, biji bulat bersifat dominan terhadap si biji keriput. Kemudian untuk warna kuning ini bersifat dominan terhadap warna hijau, biji hijau. Nah, untuk perbandingan fenotip dan genotip dari dari kacang kapri ini, bagaimana? Ini ya, coba kalian perhatikan untuk parentalnya. Parental itu
indukannya ya. Parental satunya tadi bulat kuning, biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau. Nah, di sini genotipnya, genotip itu yang tidak tampak ya dari luar, tapi dia untuk menandai gennya. Nah, BB besar dengan KK besar, ditulisnya untuk genotipnya BB besar KK besar. Sedangkan keriput hijau itu BB kecil KK kecil karena bersifat resesif. Sedangkan yang bulat kuning ini bersifat dominan tadi ya, genotipnya bersifat dominan. Nah, jadi kita turunkan aja alelnya satu aja, B sama K besar, B kecil sama K kecil. Kemudian untuk fenotip yang kesatunya disilangkan aja ya. Jadi dapatnya B besar B kecil, K besar K kecil. Kemudian untuk parental yang kedua, P2-nya. Nah, P2-nya ini hasilnya yang didapat bagaimana? Nah, bisa kalian buat dalam bentuk untuk fenotipnya ya, dalam bentuk papan catur. Nah, seperti ini. Jadi BK, BK. Nah, ini berarti perbandingannya dapatnya berapa? Kalau BBKK berarti nanti jumlah generasi yang keduanya untuk BBKK berarti ini BBKK bulat kuning ya. Bulat kuning ini 1. Kemudian untuk BBKK kecil-kecil semua, B kecil, K kecil, ini jumlahnya ada 16. Nah, berarti yang akan muncul keriput hijaunya berjumlah 16. Sedangkan untuk yang bersifat dominan satu aja, satu ya, yang bersifat dominan 1. Kemudian yang bersifat intermediate ini paling banyak ya, ada BB besar, K besar, K kecil, ada 5, 9, 13, 2, 10, 14, 3, 7, kemudian 11, 15, 4, 8, dan 12. Sedangkan 16 ini masuk ke resesif. Gitu. Jadi dari tabel papan catur tadi bisa dibuat perbandingan fenotip dan genotipnya pada generasi fenotip yang kedua ya, generasi F2-nya. Jadi macam genotipnya seperti ini tadi yang saya sebutkan nomor kotaknya ya. Kalau BBKK besar berarti dominan hanya 1. Kemudian yang bersifat intermediate ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya, 7. Kemudian yang bersifat resesifnya ada 1. Jumlah kotak, nomor kontaknya ada 16. Nah, penampakannya yang tampak dari luar berupa apa fenotipnya? Kalau yang dominan bulat kuning, kalau yang resesif keriput hijau. Kalau yang intermediate bisa bulat kuning, bisa bulat kuning, bisa bulat kuning, atau bisa bulat hijau, keriput kuning. Nah, jadi bulat kuning ini belum tentu juga dia pada B besar, B kecil, K besar. Nah, itu belum, dia masih membawa sifat resesifnya ya, yang B kecil, genotip B kecil. Perbandingannya berarti 9 banding 3 banding 3 banding 1 gitu. Ini yang persilangan dihibrid ya, 2 sifat beda. Nah, jadi pada percobaan dihibrid didapat perbandingan genotip F2-nya berupa 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Jadi itu kalau genotipnya F2-nya. Kalau fenotip
pada generasi keduanya berupa 9:3 banding 3:1. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Ini hukum Mendel 2. Ya, hukum perpaduan bebas. Nah, kemudian penerapan genetik ada namanya pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman ini ilmu dan seni tentang perbaikan sifat-sifat genetik tanaman agar lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, ini untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman melalui perbaikan genetik ya. Jadi yang tadinya genetiknya contohnya semangka. Semangka ini banyak bijinya. Nah, ketika disilangkan dengan yang bersifat genetiknya itu bersifat unggul, nah, berarti yang diinginkan oleh peneliti ini semangka yang tidak tanpa biji, contohnya kayak gitu ya, tanpa biji. Kemudian kalau pada hewan, contohnya yang diinginkan adalah domba atau sapi perah dengan hasil susu yang melimpah, contohnya kayak gitu. Berarti yang diperbaiki sifat genetiknya itu supaya menghasilkan susu dengan hasil yang melimpah, contohnya kayak gitu. Jadi dikawinkan kayak gitu ya, yang unggul dengan yang unggul, hewan yang bersifat dominan dengan yang bersifat dominan. Kemudian pewarisan sifat pada manusia. Nah, konsep pewarisan sifat pada manusia itu sebenarnya manusia membawa jumlah kromosomnya dengan dari orang tua ya, dari bapak sama ibu dengan jumlah 46 kromosom kayak gitu. Nah, sel sperma dan sel telur mengandung 23 kromosom. Keduanya bergabung membentuk zigot dengan 46 kromosom. Itu konsep pewarisan sifat pada manusia. Nah, apa saja sifat fisik yang akan diturunkan? Kalau yang dominan, genotipnya yang bersifat dominan. Nah, dominan ini yang lebih kuat ya, yang akan dimunculkan pada fenotipnya, pada penampakan luarnya. Nah, contohnya kalau sifat rambutnya keriting, berarti nanti kalau gen bapaknya yang dominan, rambutnya keriting, berarti anaknya nanti keriting rambutnya, kayak gitu. Atau warna rambutnya coklat tua, nanti anaknya coklat tua, kayak gitu ya. Jadi dari ilmu genetika ini nanti akan bisa tahu ya, anaknya ini lebih dominan ke siapa, ke ibunya atau bapaknya, atau tengah-tengah perpaduan antara ibu sama bapaknya gitu ya. Kemudian kelainan sifat yang dapat diturunkan pada manusia, nah, ada namanya ini ya, kalau di sini albino. Nah, albino itu kelainan karena kelebihan dari jumlah kromosomnya gitu. Contohnya di sini kalau parentalnya normal A besar sama A kecil, kemudian ternyata A besar A kecilnya yang normal itu membawa karier itu yang membawa sifat yang ya. Kemudian pada anak
anaknya itu pada keturunannya ternyata anaknya albino. Albino berarti membawa sifat resesif ya, kecil resesif. Ada lagi kelainan yang lain berupa sindrom karyot ya, Down syndrome karyot. Ini karena jumlah kromosomnya ada 21 atau trisomi ya. Kemudian ada lagi kelainan sifat yang bisa diturunkan pada manusia, bisa hemofilia, kemudian buta warna, kemudian ada sumbing juga, itu karena kelainan juga ya pada kromosomnya gitu. Nah, mungkin sampai sini sudah saya cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui grup WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.